Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimsia, kelas Geografi Sains angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem periodik unsur, perkembangan periodik unsur, dan sifat periodik unsur, di mana sistem periodik unsur yakni merupakan sebuah susunan unsur-unsur yang berdasarkan urutan nomor atom dan kemiripan sifat dari unsur-unsur tersebut. Saat ini sistem tersebut berupa tabel periodik yang terdiri dari 18 kolom dan 7 baris yang telah mengalami perkembangan. Berikut perkembangan sistem periodik unsur. Pertama yaitu adalah Antoine Lavoisier. Pada tahun 1789, Lavoisier mempublikasi daftar 33 unsur. Di dalam bukunya, ke-33 unsur tersebut dikelompokkan menjadi logam, non-logam, gas, dan tanah. Kemudian selanjutnya adalah Johann Wolfgang Dobereiner. Dobereiner kemudian menemukan hubungan antara massa atom dengan sifat unsur yang kemudian dikenal dengan hukum triad, dan penemuannya dikenal dengan triad Dobereiner. Dobereiner mengelompokkan unsur-unsur di mana dalam satu triad yang disusun berdasarkan massa atomnya, unsur kedua setiap triad merupakan massa rata-rata dari unsur pertama dan ketiga. Selanjutnya, pengelompokan unsur menurut John Newlands. John Newlands merupakan seorang kimiawan asal Inggris. Mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom, di mana Newlands menyimpulkan bahwa sifat kimia dan fisika suatu unsur akan berulang setiap interval ke-8. Contohnya, untuk unsur ke-8 akan memiliki kemiripan dengan unsur pertama, dan unsur ke-9 akan memiliki kemiripan dengan unsur kedua, dan seterusnya. Selanjutnya ada Dmitri Mendeleev, seorang kimiawan asal Rusia yang menempatkan unsur-unsur yang memiliki kemiripan sifat secara vertikal dan kemudian disebut golongan, dan menempatkan unsur-unsur yang disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya secara horizontal yang kemudian disebut periode. Dan kemudian yang terakhir adalah Henry Moseley. Setelah ditemukannya partikel penyusun atom yang terdiri dari proton, elektron, dan neutron, di mana elektron mengitari neutron dan proton yang berada di inti atom, Henry Moseley mengemukakan pentingnya nomor atom dalam penempatan unsur pada tabel periodik. Kemudian, tabel periodik ini juga menjadi tabel periodik yang dipakai hingga kini. Metode pengelompokan sistem periodik unsur. Dalam sistem periodik terdapat periode. Periode menunjukkan nomor kulit atau banyaknya yang terisi oleh elektron, yang berarti nomor periode sama dengan jumlah kulitnya. Periode pertama terdiri dari 2 unsur, contohnya hidrogen dan helium. Periode kedua terdiri dari 8 unsur. Periode ketiga terdiri dari 8 unsur. Periode keempat terdiri dari 18 unsur. Periode kelima terdiri dari 18 unsur. Periode keenam terdiri dari 32 unsur. Dan periode ketujuh merupakan periode yang belum lengkap karena belum semua unsurnya ditemukan. Berikut terdapat golongan. Dalam sistem periodik unsur, golongan menunjukkan unsur-unsur yang memiliki sifat yang mirip. Penggolongan dalam tabel periodik ini dibagi menjadi dua, yaitu golongan A dan B. Alasannya karena adanya persamaan sifat antara unsur-unsur tersebut. Golongan A disebut sebagai golongan utama karena menunjukkan elemen representatif dalam ilmu kimia, sedangkan golongan B disebut sebagai golongan transisi. Unsur-unsur golongan 1A sampai 8A, golongan 1 sampai 2, golongan 13 sampai 18 merupakan unsur golongan utama. Unsur-unsur golongan 1B sampai 8B, golongan 3 sampai 12 merupakan unsur logam transisi. 2 deret unsur di bagian bawah yakni lantanida dan actinida disebut unsur logam transisi dalam. Sifat periodik unsur. Pertama itu ada jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan
jarak antara inti atom dan kulit terluarnya. Panjang pendeknya jari-jari atom ditentukan oleh dua faktor, yaitu jumlah kulit atom. Semakin banyak jumlah kulit, semakin panjang jari-jarinya. Kedua, muatan inti. Semakin besar muatan inti, sehingga elektron lebih dekat ke inti atom. Dalam satu golongan, semakin ke bawah jari-jarinya, atomnya semakin besar. Dalam satu periode, semakin ke kanan jari-jarinya, atomnya semakin kecil. Hal itu karena jumlah kulitnya tetap, sedangkan muatan intinya semakin besar. Kemudian, jari-jari ion. Ion positif lebih kecil daripada atom netralnya. Ion negatif lebih besar daripada atom netralnya. Kedua, ada energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron pada atom netral dalam bentuk gas. Dalam satu periode, jari-jari atom berkurang sehingga gaya tarik inti terhadap elektron semakin kuat, maka energi ionisasi juga bertambah. Dalam satu golongan, jari-jari atom bertambah besar sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin lemah, maka energi ionisasi berkurang. Ketiga, ada afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dilepaskan atau yang diperlukan saat masuknya elektron ke dalam atom atau ion netral dalam keadaan gas. Dalam satu golongan, afinitas elektron cenderung berkurang, sedangkan dalam satu periode, afinitas elektron cenderung bertambah. Keempat, ada keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan kimia. Semakin besar keelektronegatifan suatu atom, semakin mudah bagi atom tersebut menarik pasangan elektron ikatan atau gaya tarik elektron semakin kuat. Bisa dilihat pada tabel periodik dari atas ke bawah. Dalam satu golongan, keelektronegatifan semakin berkurang. Dari kiri ke kanan dalam suatu periode, keelektronegatifan semakin bertambah. Yang kelima, ada sifat logam dan non-logam. Sifat logam itu berkaitan dengan keelektropositifan atau kecenderungan atom melepas elektron membentuk ion positif. Semakin besar energi ionisasi, maka semakin sukar bagian atom untuk melepas elektron dan semakin berkurang sifat logamnya. Yang terakhir dari sifat periodik unsur yaitu kereaktifan. Kereaktifan suatu unsur dipengaruhi oleh kemudahan unsur tersebut berkaitan dengan unsur lain dan membentuk senyawa. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan melepas atau menerima elektron, tergantung dengan kecenderungan dalam kemudahan dan kesulitan unsur tersebut menarik dan melepas elektron.